Oke, baik, langsung saja. Teori belajar bahasa. Pengertian dari belajar. Belajar merupakan suatu proses yang kompleks. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 1 Ayat 20 menjelaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sedangkan belajar merupakan proses atau usaha dalam mengubah jati diri seseorang. Pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menginisiasi, memfasilitasi, dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar pada diri peserta didik. Belajar merupakan proses atau usaha dalam mengubah jati diri seseorang. Kekne berpendapat bahwa belajar merupakan sejenis perubahan yang diperlihatkan dalam perubahan tingkah laku dan keadaannya. Berbeda dari sebelumnya, individu berada dalam situasi belajar dan sesudah melakukan tindakan serupa, perubahan terjadi akibat adanya suatu pengalaman dan atau latihan. Berbeda dengan perubahan spontanitas atau refleks atau perilaku yang bersifat naluriah. Dari pendapat tersebut bisa disimpulkan bahwa semua aktivitas mental atau psikis yang dilakukan oleh seseorang sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku yang berbeda antara sesudah belajar dan sebelum belajar. Baik, saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu macam-macam teori belajar. Yang pertama itu teori belajar behaviorisme. Tokoh aliran ini adalah John B. Watson 1878 sampai 1958 yang di Amerika dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Teorinya memfokuskan perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekeliling. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk tindak balas atau respon ditimbulkan oleh karena adanya rangsangan atau stimulus. Yang kedua, teori nativisme. Kaum nativistik berpendapat bahwa pengerolehan bahasa pada manusia tidak dapat disamakan dengan pengenalan yang terjadi pada hewan. Pengaruh lingkungan tidak penting dalam pemerolehan bahasa selama belajar bahasa pertama. Sedikit demi sedikit manusia akan membuka kemampuan lingkungannya yang secara genetis telah terprogramkan. Yang ketiga, teori kognitivisme. Menurut penganut kognitivisme, kemampuan berbahasa seseorang berasal dan diperoleh sebagai akibat dari kematangan kognitif anak. Mereka beranggapan bahwa bahasa itu distrukturkan atau dikendalikan oleh nalar manusia. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Yang kedua, macam-macam teori belajar. Yang pertama, teori konstruktivisme. Konstruksi berarti bersifat membangun. Dalam konteks filsafat pendidikan, dapat diartikan konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup yang berbudaya modern. Konstruktivisme merupakan landasan berpikir filosofis pembelajaran kontekstual, yaitu bahwa pengetahuan dibangun oleh manusia sedikit demi sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas dan tidak sekonyong-konyong. Yang kedua yaitu teori humanistik. Menurut teori humanistik, tujuan pembelajaran adalah untuk memanusiakan manusia. Proses pembelajaran dianggap berhasil jika seorang pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Siswa dalam proses pembelajarannya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi dari diri dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga yaitu teori belajar sosial. Dalam dasawarsa terakhir, penganut teori konstruktivisme memperluas fokus tradisionalnya pada pembelajaran individual
ke dimensi pembelajaran kolaboratif dan sosial. Konstruktivisme sosial bisa dipandang sebagai perpaduan antara aspek-aspek dari karya Piaget dan karya Brunner dan karya Vygotsky. Terima kasih. Oke, baik, perkenalkan, nama saya Nurhira dengan NIM H05225558. Langsung saja saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu macam-macam teori belajar. Teori sibernetik, yaitu menurut teori ini belajar adalah pengolahan atau pemrosesan informasi. Teori ini berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan ilmu informasi. Teori ini juga lebih mementingkan sistem informasi dari pesan atau materi yang dipelajari. Bagaimana proses belajar akan berlangsung sangat ditentukan oleh sistem informasi dari pesan tersebut. Yang ketiga, prinsip-prinsip belajar. Prinsip-prinsip itu berkaitan dengan perhatian dan motivasi, keaktifan, keterlibatan langsung atau berpengalaman, pengulangan, tantangan, balikan atau penguatan, serta perbedaan individual. Perhatian dan motivasi. Perhatian mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan belajar. Motivasi mempunyai kaitan yang erat dengan minat. Siswa yang memiliki minat terhadap sesuatu bidang studi tertentu cenderung tertarik perhatiannya, dan dengan demikian timbul motivasinya untuk mempelajari bidang studi tersebut. Motivasi dapat bersifat internal maupun eksternal. Saya akan melanjutkan materi, yaitu prinsip-prinsip belajar. Keaktifan. Anak-anak mempunyai dorongan untuk berbuat sesuatu, yang mempunyai kemauan dan aspirasi sendiri. Belajar tidak bisa dipaksakan oleh orang lain dan juga tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Belajar hanya mungkin terjadi apabila anak aktif dan mengalami sendiri. C. Keterlibatan langsung atau berpengalaman. Dalam belajar melakukan pengalaman langsung, siswa yang tidak hanya mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati terlibat langsung dalam perbuatan dan pertanggungjawaban terhadap hasil. D. Pengulangan. Pengulangan dalam belajar akan melatih daya-daya yang ada pada manusia, yang terdiri atas daya mengamat, menangkapi, mengingat, menghayal, merasakan, hingga berpikir, yang akan membuat daya-daya tersebut berkembang. Tantangan. G. Baikan atau penguatan. H. Perbedaan individu. Itulah tadi materi saya bacakan. Langsung saja, adapun penutup dari materi kami, yaitu dengan mempelajari materi kedudukan bahasa Indonesia dan keterampilan berbahasa Indonesia dalam pembelajaran ini, Anda dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang teori belajar. Mudah-mudahan materi yang disajikan ini dapat memotivasi Anda untuk meningkatkan kompetensi Anda sebagai guru yang profesional.